Oke, so hari ini kita tanggal 14 Agustus ya. Kita coba mapping XAUUSD. Secara monthly ya, secara monthly kita di sini punya resisten yang kuat di 1993 dan kita juga punya support di 1829. Nah, secara monthly memang marketnya strukturnya down ya. Kenapa down? Karena create resisten lalu dia balik di dalam range-nya gitu ya. Kemudian ada engulfing, ada candle engulfing di monthly-nya. Sini ada engulfing candle, lalu bikin top wick, lalu break engulfing merahnya, lalu melakukan penerjunan kembali. Kemudian candle hijau ini ada, membuat retest, lalu turun lagi. Nah, sekarang marketnya mau kemana? Gitu ya. Secara engulfing gitu ya, market strukturnya down. Ya, market strukturnya sedang down. Nah, ketika market strukturnya sedang down, kita harus memperhatikan halangan-halangan berikutnya dari gold. Oke? Nah, kita di sini punya key level ya di 1912. Di sini market pernah jadi resisten, resisten, pernah jadi support juga, pernah jadi support. Nah, ini adalah key level dari gold untuk time frame monthly, gitu ya. Kemudian di sini juga ada support key level di 1820. Nah, sekarang kita beranjak ke time frame weekly. So, weekly-nya ngasih informasi apa sama kita? Oke, weekly-nya ngasih informasi, kita adjust ya. Kita adjust dulu. Nah, sini adalah resisten kita di 2020. Lalu kita juga punya level di 1970 ya, 1970. Kemudian kita di sini nih. Nah, market sekarang lagi di area 1912. Ketika nanti 1912 ini break bawah gitu ya. 1912 break bawah, ini akan lanjutkan penurunan bisa sampai ke level 1808. Kita bisa lihat apa namanya masa lalunya seperti apa gitu ya. Ketika oh, Mas kerja apa? Trading, Mbak. Nah, ketika marketnya sedang seperti ini gitu ya, di dalam range ya di bawah 2020, kita lihat market turun lalu membuat retest lalu turun lagi sampai ke area 1808. Nah, di sini juga sama. Market balik dalam range dari 2020 melakukan retest terus kemudian balik ke area 1808. Nah, ini possible juga ketika dia break 1912 nanti ya. Ketika dia break 1912 ya, market possible ke 1808. Apalagi ketika dia break 1912 ini terus ya kita beranggapan weekly-nya bisa turun terus lah ya. Nah, ketika turun terus apa yang akan terjadi? Nah, market masih konfirmasi untuk masuk ke dalam downtrend-nya gitu ya. Jadi gold ini dalam downtrend yang kuat. Nah, kita tunggu nih, market akan break structure ini atau enggak. Oke, sekarang kita udah punya informasi di monthly dan juga weekly. Ya, selanjutnya kita lihat ke daily ya. Nah, daily-nya, market lagi ada di support daily nih. Market lagi ada di support daily. Kita adjust dikit ya. 19, sorry. 19 berapa nih? 1912 1910 ya, garis kuning di 1910. Ntar kita adjust lagi. Oke. Sini ada apa? Sini ada key level dari daily-nya 1910. Kita lihat full of rejection ya marketnya di sebelah kirinya. Nah, ini adalah area key level dari daily-nya gold. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Di masa lalu gitu ya. Kita lihat ketika market itu lama membuat resisten di daerah sini gitu ya. Market cukup lama membuat support resisten di area 1912 ini. Lalu dia akan
kenaikan untuk ngambil liquidity di area 2020 lalu melanjutkan penerjunannya kembali gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan gold saat ini gitu ya? Untuk time frame daily-nya. Oke, kita lihat market sudah melakukan downtrend ya. Market telah terjadi downtrend. Kenapa? Karena failed to make higher high ya. Failed to make higher high. Di sini sekarang kita punya equal high. Equal high di area 1970 1980 ya. Ini time frame-nya daily ya. Nah, ini udah breakout structure ya. Breakout structure kemudian retest. Nah, di sini kita punya level berikutnya 1920 sampai 1910 ya. Kita punya level berikutnya. Nah, mungkin nggak, possible nggak market akan naik dulu ke area sini gitu ya. Baru aku hapus. Market possible nggak untuk naik dulu ke area sini untuk retest. Nah, possible banget ya. Market possible untuk naik ya di minggu ini gitu ya. Di minggu ini untuk naik gitu ya dan membuat retest di area 1925 ke atas. 1925, 1930 atau 1934, 1936 last zone-nya adalah 1940 karena di sini ada key level daily-nya gitu ya. Nah, kemudian ketika market nanti nyatanya langsung break berarti memang dorongan sellernya masih sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti market ternyata up, kita perhatikan market membuat resisten di area sini, di area key levelnya ya, di area 1930 nanti baru kelihatan ya. Di M30 baru kelihatan marketnya akan seperti apa. Ada karena ada. Siapa ada. Nah, kita punya support sih. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah range dari 1912 sampai 1940. Nah, di manakah nanti gold akan membuat resisten barunya gitu ya. Ketika 1940 ini tidak break gitu ya. Berarti kecenderungannya masih up. Tapi ternyata kalau 1940 ini dan gold membuat resisten di area sana, kecenderungannya gold masih dalam downtrend ya. Karena memang kasusnya di sini goldnya sedang downtrend dan strukturnya pun jelas terlihat ya. Strukturnya jelas terlihat, dia membuat low, high, low, equal, high, dan di sini adalah supportnya dia. Nah, pertanyaannya, gold akan langsung tembus atau dia akan naik dulu untuk melanjutkan penurunan, gitu ya. Dan di sini memang ada area yang cukup kuat di masa lalunya ya. Di masa lalunya memang di area 1912, 1913 ini. Nah, lihat ya. Ini candle masa lalunya gold. Masa lalunya gold ya. Berapa hari dia di sana gitu ya. Kita lihat ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 hari lah gold ada di range eh, sampai berapa? Sampai 1940. Nah, jadi kita perlu memperhatikan bahwa mungkin market akan sideways dulu di range ini atau karena ini juga udah bikin range ya dia dalam beberapa hari atau dia akan turun. Aku lebih suka dia turun dan kita ambil retestnya sampai mungkin di level berikutnya kita punya di area sini 1886 1886 ya. Oke. Dan kita punya juga support daily di sini 1903 ya. Jaraknya dekat banget sama harga sekarang. Dan lanjut. Nah,
Ketika dia break 1903, dia bisa aja langsung juga ke area sini. Terakhir dia bikin create support ya di 1892. Nah, so plan-nya hari ini adalah untuk hari Senin gitu ya. Kita lihat market sekarang lagi buat support. Market lagi buat support dan buat aku ini sekarang kemungkinan gitu ya. Kemungkinan kemungkinan marketnya mau retest dulu ke atas. Mau retest dulu ke atas. Jadi kita coba mapping ya area no trade range-nya. Oke, kita punya resisten di sini, kita punya resisten di sini. Oke, resisten dan support break di sini. Oke. Sekarang kita turun ke 60 menit. 19.20. Masih biasa. Oke, kita bedain ya, ini yang mana yang sell, mana yang buy. Oke, so ini adalah area no trade range kita. Ya, ini adalah area no trade range kita dari 19.12 sampai 19.20 untuk 1 jamnya. Tapi sampai M30 pun sama ya. Kenapa? Karena ini adalah area konsolidasinya gold ya. Nah, terus ngapain Mas? Oke, jawabannya adalah aku akan nge-buy jika dia nge-break 19.20 dengan target pertama di 19.26 dan target keduanya di 19.31 gitu ya. Dan aku akan nge-sell ketika dia nge-break 19.10, TP1-nya 19.03, kemudian next-nya adalah 18.92 ini untuk target TP2-nya gitu ya. Ya. Target TP2-nya 18.93 gitu. Nah, cuman aku juga punya possibility lain gitu ya. Ketika nanti dia create resisten di area levelnya dia, possible di area 19.16 or ya pokoknya 19.16 sampai 19.20 dia create resisten. Aku akan coba high resell dulu. Gitu. Aku akan coba high resell di area 19.20 or 19.16 ketika ada confirmation ya. Ketika ada confirmation gitu. So far ini gambaran untuk gold ya. Possibility-nya adalah dia akan salah, sorry. Dia bisa naik gitu ya. Lo. Gitu ya. Or dia akan naik gitu. Baru turun lagi. Atau memang nanti dia akan sampai di sini aja gitu ya. Dia langsung turun. Nah, ketika hari ini adalah hari Senin gitu. Ketika hari ini adalah hari Senin, possibility marketnya akan continuation struktur di hari Jumat gitu. Tapi dengan volume yang uh, tidak sebesar hari Selasa, Rabu atau Kamis atau Jumat gitu ya. Karena Senin ini market masih biasanya masih meraba posisi-posisi mereka.
Makanya sampai Asia Open ini marketnya masih slow move-nya gitu. So biasanya aku kalau lagi Senin sesi Asia aku akan skip dan aku akan ngelihat market di London session. Biasanya kayak gitu. Gitu. So, mungkin itu aja buat teman-teman di YouTube ya. Ini recordnya langsung aku share di dalam YouTube channel.